Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab dimensi 3, yang mana peta konsepnya adalah sebagai berikut. Dimensi 3 yang kita pelajari di awal yaitu nanti jarak titik ke titik, yang mana jarak titik ke titik merupakan prasyarat untuk menentukan jarak titik ke garis. Kemudian jarak ini nanti juga merupakan prasyarat untuk menentukan jarak titik ke bidang. 3 poin ini nantinya digunakan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti yang sering kita gunakan untuk mencari jarak ini nanti yaitu teorema Pythagoras ini sebagai prasyaratnya, yang sudah kalian pelajari juga di jenjang sebelumnya. Langsung saja kita berikan contoh ya, pada kubus ya, jarak titik ke titik, yang mana di sini kubusnya yaitu ABCD EFGH. Kalau misalkan kita mau mencari jarak titik E ke C, jadi jarak titik E ke C, maka nanti akan berupa garisnya yaitu nih. Selanjutnya, jarak titik E ke G. Garisnya ini, E ke G ini merupakan apa? Iya, jadi E ke G merupakan diagonal sisi dari EFGH. Kalau EC tadi merupakan diagonal ruang kubus. Selanjutnya yaitu jarak titik A ke C. A ke C. A ke C merupakan diagonal sisi dari sisi yang bawah, yaitu ABCD. Ini beberapa contoh yang kalian harus ketahui. Saya yakin semuanya juga sudah tahu untuk 3 contoh ini. Dan kemudian kita lanjutkan yaitu jarak antar titik ke dalam bangun ruang tidak hanya pada kubus. Bisa dilihat pada tabel ini, jarak antara titik dalam ruang yang pertama yaitu hampir sama dengan tadi, yaitu pada kubus. Manakah jarak titik F ke G? F ke G. Yaitu ruas garis FG. Sehingga di sini jawabnya yaitu FG. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik B ke D? Titik B ke D, BD merupakan diagonal sisi alas atau alasnya yaitu ABCD. Ini yaitu di sini dituliskan BD. Selanjutnya, pada gambar yang kedua berupa apa ini bangun ruangnya? Ya, berupa balok yang dinamakan dengan KLMNOPQR. Yang pertama, manakah yang merupakan jarak antara titik P ke N? Titik P-nya ini ke N, P ke N. Ini merupakan diagonal ruang dari balok, ya, yaitu PN. Ruas garisnya, maka jawabnya di sini adalah PN. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak titik Q ke L? Ya, Q ke L ini merupakan apa? Ya, merupakan diagonal sisi LMQP. Jaraknya yang mana? QL, ya.
maka dituliskan GL. Selanjutnya yaitu tetap pada balok, hanya baloknya ini posisinya berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Yang ditanyakan manakah jarak antara titik E dan F. E-nya ini, F-nya ini, yaitu ruas garis EF, sehingga dituliskan EF. Berikutnya yang B, manakah yang merupakan jarak titik B ke D. Titik B-nya ini, D-nya ini. Nah, itu, maka jaraknya atau ruas garisnya dituliskan yaitu BD. Dilanjut nomor 4. Bangunnya berupa apa ini? Iya, ini berupa 5 segi 4. Manakah yang merupakan titik T ke D? Titik T ke D. Ini, titik T ke D ini merupakan rusuk limas, yang mana ini rusuk yang berdiri. TB juga sama, TC juga, TA atau AT sama saja, ini merupakan rusuk yang berdiri atau dinamakan juga rusuk tegak. Jadi jawabnya yang mana? Jarak antara titik T ke D? Ya, yaitu TD. Dilanjut, yang B, manakah yang merupakan jarak titik B dan D? Titik B dan D, jadi dari B ke D. Ya, BD juga merupakan diagonal sisi alas limas. Jaraknya yang mana? Yaitu BD, ya. Betul. Kita lanjutkan yaitu contoh berikutnya. Itu pada masalah 1.3. Di sini dicontohkan dalam suatu kamar yang berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter dipasang sebuah lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, sekarang kamarnya ini berbentuk apa? Iya, jadi ini berbentuk kubus. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus yang kita beri nama dengan kubus ABCDEFGH. Pertanyaannya, berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Jadi lampunya terletak di tengah-tengah atap. Nah, untuk memudahkan kalian mempelajari ini atau mengerjakan masalah 1.3 ini, bisa digambarkan dulu bagaimana kubusnya. Nah, gambar kubusnya seperti ini. Nah, lampunya tepat di tengah-tengah atap. Untuk memudahkan kalian menentukan letak lampunya, bisa dibuat garis yang mana garisnya itu yaitu dua garis yang berpotongan, HF dengan EG. Nah, HF dengan EG nanti pasti berpotongan di tengah-tengah atap. Nah, misalkan tengah-tengah atapnya ini saya beri nama dengan titik T, maka T ini merupakan letaknya lampu. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu jarak lampu ini ke salah satu sudut bawah kubus. Bisa TA, bisa T ke B, bisa T ke C, atau bisa T ke D. Kita ambil saja salah satu saja, yaitu misalkan dari T ke A. Ya, dari T ke A. Nah, gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan berarti yaitu jarak titik A ke T. Nah, untuk mencari AT, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras. Bisa dilihat pada segitiga A, E, T. Nah, kita lanjutkan AET.
kita pindah di bawahnya sini. Nah, kelihatan siku-sikunya di E. Nah, bagaimana mencari A ke T? Yaitu berlaku teorema Pythagoras, yang mana kalian bisa melihat pada segitiga AET. Bagaimana teorema Pythagorasnya? Yaitu sisi miring kuadratnya apa? AT. Ya, bisa saya tuliskan ini, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Kemudian selanjutnya, untuk menentukan panjangnya ET. Jadi kita mencari ET dulu. Kalau panjangnya AE sudah jelas, berapa tadi? 4 meter. Panjangnya ET belum tahu, ya. Berarti kita harus mencari panjangnya ET. Berapa panjangnya ET? Kalian bisa melihat ET di sini tadi T-nya di tengah-tengah. Berarti panjangnya ET sama saja dengan setengah dari EG. EG itu merupakan apa tadi? Merupakan diagonal bidang EFGH. Nah, bisa kita tuliskan, yaitu ET-nya tadi setengah dari EG. Kemudian EG tadi merupakan diagonal bidang, ya. Karena ini merupakan diagonal bidang dari sisi kubus, maka panjangnya EG berapa? 4/2. Kalian harus ingat materi yang sudah kalian pelajari dulu. Sehingga dapat kita tuliskan, yaitu ET-nya setengah dari 4/2, yaitu 2/2. Selanjutnya kita cari AT-nya. Tadi AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. Kita tuliskan AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat. Yang mana ET-nya diganti berapa? 4/2 ya, kuadrat. Kemudian panjangnya AE yaitu 4. Ya. Sehingga AT-nya dapat kita tuliskan, kalau AT kuadrat sama dengan AE kuadrat plus ET kuadrat, maka AT-nya dapat tuliskan akar dari, ya. AE-nya 4 kuadrat. ET kuadrat berarti 2/2 kuadrat. Terus 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 2/2 dikuadratkan. 2 kuadrat 4/2 dikuadratkan 2. Sehingga 4 kali 2 8 ditambah 16. Itu akar 24. Kemudian akar 24 bisa disederhanakan menjadi 24 merupakan perkalian 4 kali 6. 4-nya ditarik akarnya berarti menjadi 2/6. Ini jarak A ke T. Dengan demikian, berapa jarak lampu A ke T atau jaraknya lampu T ke salah satu sudut di ruangan itu, yaitu 2/6 meter. Demikian pembahasan dari subbab 1. Untuk berikutnya kalian bisa mempelajari atau dengan cara mengerjakan soal-soal latihan sehingga nanti kalian akan lebih mahir. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.